Assalamualaikum, hai property people. Balik lagi di Monday, my online consultation day bersama saya Diandra. Ngomong-ngomong, gimana nih bulan puasa? Puasanya lancar dong? Udah pada dapat THR belum? Nah, kalau udah dapat THR langsung deh. Gimana kalau langsung dibeliin rumah? Cuman mungkin masih bingung kali ya, milih KPR nih. Bingung untuk pembiayaannya seperti apa? Kan DP-nya udah nggak bingung, tapi tinggal untuk pembiayaan rumahnya nih. Saat ini kan mungkin banyak banget nih ada KPR untuk yang konvensional ataupun yang syariah. Kebetulan di Monday kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Vini selaku Head of Retail Banking Product dari Bank Muamalat. Nah, banyak banget nih property people yang udah tanya-tanya mengenai KPR syariah nih, Bu. Oke. Iya, gimana kalau kita langsung masuk ke pertanyaannya? Siap, Mbak. Iya, ini ada pertanyaan dari Tina Paulana. Pertanyaannya adalah, apakah KPR syariah itu diasuransikan atau tidak? Mungkin kan seperti yang kita tahu, mungkin biasanya di konvensional itu ada asuransinya, seperti itu. Nah, untuk di KPR syariah seperti apa, Bu? Oke, jadi makasih Mbak Diandra gitu ya. Ini sebenarnya terkait pertanyaan dari Mbak Tina, apakah KPR syariah itu diasuransikan atau tidak? Sebenarnya sama halnya sebagaimana KPR di konvensional, juga kita diasuransikan. Oh, baik. Tapi asuransinya yang bedanya adalah menggunakan asuransi yang berbasis syariah. Jadi kita ada dua jenis asuransi, asuransi jiwa syariah dan asuransi kebakaran syariah. Kalau asuransi jiwa syariah pada dasarnya bertujuan untuk melindungi daripada nasabah yang memiliki KPR syariah itu sendiri. Jadi kalau misalnya sampai nanti meninggal dunia, maka dengan demikian para ahli waris itu tidak perlu khawatir, tidak bisa melanjutkan pembayaran angsuran daripada KPR syariahnya karena nanti akan dilunasi oleh perusahaan asuransi, seperti itu. Nah, kalau untuk asuransi kebakaran tujuannya juga untuk melindungi kalau nanti propertinya itu ternyata terkena musibah kebakaran dan ternyata maka nanti perusahaan asuransi akan memberikan penggantian sebesar nilai properti yang terbakar tersebut, di mana nanti itu yang bisa digunakan oleh nasabah apakah untuk melakukan renovasi ataupun perbaikan rumah. Seperti itu. Jadi bedanya lebih kepada bahwa kita menggunakan asuransinya yang berbasis syariah, Mbak. Oh, baik. Jadi tetap KPR syariah, asuransinya juga syariah ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, banyak property people yang juga menanyakan, aku juga penasaran sih. Lebih kalau KPR syariah itu sebetulnya ada ribanya nggak sih? Ada unsur ribanya nggak sih? Oke. Ini mungkin pertanyaannya cukup sering muncul ya, gitu ya di ya. kalangan masyarakat secara umum gitu ya. Sebenarnya KPR syariah itu apakah bebas dari riba atau tidak ya? Kalau mungkin bisa kita sampaikan di sini bahwa insya Allah dari KPR syariah itu sudah bebas riba karena produk-produk KPR syariah yang dipasarkan oleh Bank Muamalat itu kita juga sudah mengikuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Jadi pada dasarnya kita ada dua akad yang kita gunakan di Bank Muamalat untuk KPR syariah, yaitu akad murabahah atau akad pembiayaan berbasis jual beli, sama satu lagi adalah akad musyarakah mutanakisoh atau akad pembiayaan berbasis kongsi atau syirkah. Nah, kedua akad ini dua-duanya sudah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga dalam implementasi produk KPR syariah tersebut di Bank Muamalat juga insya Allah sudah bebas riba, seperti itu. Baik, jadi ini property people yang tadinya mikir-mikir, aduh mau KPR atau enggak ya, soalnya kalau nungguin beli cash nggak kekumpul. Benar, Jadi ternyata kalau untuk di Bank Muamalat KPR syariahnya nih sudah Insya Allah nggak riba ya. Insya Allah. Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siap. Ini ada pertanyaan dari @ciptadi.ikhwan. Assalamualaikum. Bagaimana caranya dan syarat jika saya seorang yang sudah punya KPR konvensional di bank, kira-kira ingin dipindahkan ke bank syariah, tuh syarat dan ketentuannya bagaimana? Oke, jadi pada dasarnya kita di Bank Muamalat juga menerima kalau misalnya take over gitu ya dilakukan oleh nasabah, di mana take over itu bisa dilakukan baik dari bank konvensional maupun dari bank syariah lain, seperti itu. Nah, kalau untuk persyaratannya sebenarnya sama sebagaimana halnya kalau misalnya pengajuan KPR syariah untuk pembelian properti pada umumnya, seperti itu sama, di mana kita ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Jadi identitas diri pasti ya Mbak Diandra ya. Baik. Jadi KTP, KK, kemudian juga akta nikah, seperti itu. Kemudian juga kalau untuk terkait dokumen penghasilan, jadi ya pasti ada slip gaji, kemudian surat keterangan kerja. Kalau misalnya profesional, dokter dan sebagainya, biasanya ada surat izin profesi atau surat izin praktek, itu juga kita mintakan. Nah, kalau misalnya dia pengusaha, maka kita juga biasanya akan memintakan dokumen-dokumen terkait dengan legalitas usahanya, karena kan itu yang digunakan sebagai sumber pembayaran angsuran nantinya ya oleh nasabah kan. Jadi kita biasanya memintakan kayak anggaran dasar dari pendirian perusahaannya, kemudian surat izin domisili, dan juga tidak kalah pentingnya adalah laporan keuangan daripada si perusahaan tersebut.
Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya sendiri cukup simple. Silakan calon nasabah datang ke cabang bank muamalah terdekat. Nanti akan dibantu oleh tim relationship manager financing kami yang siap nanti untuk melayani Bapak Ibu sekalian kalau ingin melakukan proses takeover. Jadi nanti setelah semua dokumen dikumpulkan, nanti mungkin akan ada proses penilaian dari sisi bank gitu ya, apakah kelayakan pembiayaannya seperti apa, dan kemudian nanti bank akan menginformasikan keputusannya. Seperti itu Mbak Diandra. Nah, kan tadi sudah diinformasikan untuk syarat dan ketentuannya. Untuk bunga yang take over dan yang biasa, maksudnya KPR syariah biasa itu ada perbedaan nggak untuk bunganya? Kalau untuk margin, kita biasanya nyebutnya margin. Kalau untuk di syariah gitu ya, kalau bunga biasanya kita pakai untuk istilah bank konvensional. Jadi kalau misalnya untuk pricingnya sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, yang kita pakai saat ini. Kita ada 2 produk unggulan sebenarnya, yaitu untuk ASR, jadi KPR yang angsuran super ringan, itu kita memang untuk pricing atau margin selama periode fixnya itu 1-6 tahun kita setara dengan margin 5%. Seperti itu. Nanti kemudian tahun berikutnya, nanti setelah itu baru akan ada kenaikan yang sudah diperjanjikan di awal. Nah, tapi satu lagi kita juga punya produk unggulan, itu adalah KPR syariah fix dan fix. Itu juga kita saat ini marginnya itu fix 9,5% di 2 tahun pertama. Dan setelah itu nanti baru ada kenaikan lagi. Kurang lebih gambaran pricingnya seperti itu, Mbak Diandra. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Diandra. Lengkap banget ya. Jadi Property People mungkin yang udah berencana tadinya mau KPR maju mundur karena takut riba atau enggak, jadi sekarang udah bisa langsung. Insya Allah, ya, mudah-mudahan. Ya, baik. Untuk Property People yang pertanyaannya terpilih, kamu akan mendapatkan hadiah merchandise menarik dari rumah123.com. Nah, bagi yang belum, kamu bisa saksikan Monday minggu depan. Mungkin siapa tahu pertanyaan kamu yang akan ditanyakan ke Ibu Vini. Yap. Property People, selamat menjalankan ibadah puasa. See you next Monday.